Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب يا رب وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهج حسبي الله بن معلم حج غايات بن حج عبد الرحيم بن حج باصل بن حج دولن، وإلى أرواح والدات حجة سيدي زبيدة بنت حجة سند بن نعيم، وإلى أرواح بن مرزوق بن مرصاد بن محمد طاهر مارا بن مالك بن باكر، وإلى أرواح بن حجة أحمد داسوك بن عيش، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وجميع أهل كومبلeks PLN waliman assasa hadal masjid wa jami ahli Pulau Kambing, Kampung Baru Ilir, Tanah Koja, Kampung Jawa, Klender, usulihim wa furu'ihim wa jami ahli hadirin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai tolan, jamaah yang sedang kurang sehat. Semoga Allah berikan kesehatan dan Allah angkat penyakitnya. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaika bitafarrughi yaumal jum'ati min jami'i asghalid dunya. Wa alaika bitafarrughi yaumal jumu'ati min jami'i asghalid dunya. Dan biasakan, lazimkan untuk mengosongkan diri pada hari Jumat min jami'i asghalid dunya, dari berbagai macam kerjaan-kerjaan dunyawiyah. Waj'al hadzal yawma syarifa khalisan li akhiratika. Dan jadikanlah hari Jumat yang mulia itu murni untuk bekal kehidupan akhirat. Jadi kalau sekarang repot kali ya, orang kerja hari Jumat. Orang dagang ya. Kalau waktu dulu itu hari Jumat betul-betul dijadikan Sayyidul Ayyam. Ya kan, kata Nabi, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Makanya dahulu hari Jumat itu hari libur, ya. Termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan itu hari Jumat libur. Tapi belakangan berubah ke hari Minggu. Saya dulu kalau hari Minggu masih sekolah di Al-Wataniyah itu masuk Jumat libur. Kalau saya hari Minggu nggak masuk, dulu sama Ustadz Hasbullah itu Pulau Kambing. Dulu ada guru Al-Wataniyah namanya Ustadz Hasbullah. Itu tangan kita biar kita anak kiai juga disabet sama dia pakai penggaris besar. Ya. Karena dulu Al-Wataniyah dan yang lain-lain semuanya liburnya itu hari Jumat. Hari Minggu masuk. Kadang-kadang saya hari Minggu suka jalan-jalan. Kalau kagak masuk, kadang telapakan kaki, kadang tangan kiri itu yang disabet, ya itu. Tapi belakangan ya hari Minggu libur, Jumat masuk. Bahkan sekarang hari Sabtu juga libur. Beberapa tahun yang lalu itu Saudi Arabia hari Kamis dan Jumat libur. Karena di Saudi banyak komunitas, ya, orang-orang dari negara asing yang bekerja di sektor perminyakan dan pertambangan, maka mereka minta supaya hari Sabtu libur. Ya, akhirnya Saudi bergeser yang tadinya Kamis Jumat menjadi Jumat Sabtu. Nah, sekarang ada tuntutan lagi supaya hari Minggu libur, karena Saudi yang di luar Haramain
itu banyak pekerja Kristen dari Amerika, dari Perancis, dari mana-mana yang diperminyakan juga menuntut supaya hari Minggu libur. Tapi sampai saat ini Raja Salman masih bertahan, jadi Jumat dan Sabtu, karena sudah diberikan toleransi. Kalau nanti diberikan toleransi lagi, mungkin yang libur Sabtu, Minggu kayak negara-negara lain, ya. Dulu Assalamualaikum, kemudian komunitas tertentu minta tambahan salam sejahtera. Di periode presiden yang lalu ditambahin dah salam agama-agama lain, ya. Ustadz Agus apal nggak itu? Akhirnya presiden yang sekarang Pak Prabowo ya sudah ngikutin model gaya salam yang presiden yang lalu. Nanti kalau ada komunitas lain ngikut lagi, diakomodir itu, ya, ya. Nah ini apa namanya, kita diberikan saran, ya, untuk mengosongkan hari Jumat dari urusan-urusan duniawiyah. Kenapa? Karena untuk fokus untuk murni mengerjakan urusan-urusan ukhrawiyah. Fala tashtagil bihi illa bimahdil khairi wa mujarradil iqbali alallahi. Maka janganlah kalian menyibukkan diri di hari Jumat itu kecuali semata untuk kebaikan dan untuk tampil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, jadi itu fokus di hari Jumat itu untuk kebaikan-kebaikan dan juga untuk tampil fokus beribadah kepada Allah. Walaupun hari-hari lain juga bisa, tapi hari Jumat itu adalah hari yang punya istimewa. Makanya dulu orang-orang tua kita ini masih banyak sawah di sini. Mereka itu ke sawah hari-hari lain, tetapi hari Jumat murni mereka tidak ke sawah, ya. Alat untuk pertaniannya itu kalau hari Jumat pada digantung, ditaruh dulu. Sekarang kan udah nggak ada sawahnya, udah gitu, ya. Dulu kan di sana masih banyak sawah itu, ya, kawasan pada itu. Ya, termasuk di sini juga dulu, ya, sawah. Wa ahsinil muraqabata lisa'atil ijabati. Dan bikin bagus, ya, perhatianmu itu, bikin fokus juga perhatianmu lisa'atil ijabati, untuk mendapatkan saatul ijabah. Bapak Ibu sekalian, di hari Jumat itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada waktu
sedikit yang dikenal dengan sa'atul ijabah. Ya. Jadi kalau ada orang yang berdoa di saat itu, ya, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Cuma keberadaannya itu dirahasiakan. Hadis Nabi itu banyak berbeda tempat, ya. Ada yang kata ketika khotib duduk antara dua khutbah. Ada yang kata ketika khotib mau naik mimbar. Ada yang kata ketika khotib selesai khutbah. Ada yang kata ba'dal asar sampai menjelang waktu maghrib. Makanya karena keberadaan sa'atul ijabah itu dirahasiakan, makanya dianjurkan untuk fokus di hari Jumat itu untuk kehidupan akhirat, bekal. Walaupun yang lain juga kita jadikan bekal akhirat, tapi Jumat khusus. Makanya ada anjuran di malam Jumat baca ini, baca ini, baca ini, yang sudah dijalankan oleh bapak dan ibu. Bahkan kalau anak kecil itu dulu malam Jumat mencari cicak. Cicaknya itu di selepet, ya. Selepet, paham selepet, ya? Di selepet. Ya Allah. Begitu saudara sekalian. Kenapa? Karena ada cerita cicak itu meniupkan api supaya ketika Nabi Ibrahim dibakar, apinya semakin besar. Makanya kodok dihargai, karena kodok termasuk makhluk yang berjasa menyemburkan air untuk memadamkan api di peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Nah, tapi Nabi Ibrahim Allah kasih, ya, pertolongan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bilang kepada api, wahai api, jadilah Anda, ya, terasa sejuk dan sekaligus memberikan keselamatan, kenyamanan untuk Ibrahim. Jadi walaupun Nabi Ibrahim dibakar di atas api, tapi apinya itu sejuk, ya, dingin, sejuk kayak AC di Masjid Jami Nurul Amal. Gitu ya, sejuk. Kan kalau kedinginan juga parah kan. Ya. Orang kalau ke daerah yang musim dingin, wah parahnya kayak apa itu. Sekarang Mekah sudah mulai pada bersalju di daerah tertentu, ya. Jadi fokus untuk sa'atul ijabah. Wahia
sa'atun takunu fi yaumil jumu'ati la yuwafiquha muslimun yas'alullaha khairan wa yasta'idu min syarrin illa istajaba lahu. Wahia saatul ijabah itu saatun takunu fi yaumil jum'ati. Ada satu saat ya yang terjadi di hari Jumat ya. Jadi ada satu saat yang adanya hanya di hari Jumat. La yuwafiquha muslimun yas'alullaha khairan wa yasta'idu min syarrin illa istajaba lahu. Tidaklah seorang muslim yang memohon kepada Allah tentang kebaikan dan memohon kepada Allah perlindungan dari keburukan, yuwafiquha, yang saat itu waktunya bersamaan dengan adanya waktu ijabah tadi, illa istajaba lahu, melainkan Allah pasti akan mengkabulkan permohonannya tadi. Jadi ketika kita mohon kepada Allah tentang hal-hal yang baik, mohon perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, bertepatan dengan saat itu pasti diterima oleh Allah. Ini tidak laki tidak perempuan, sama ya. Bila mana dia berdoa di saat itu waktunya bersesuaian dengan saatul ijabah. Oleh karenanya waktu saatul ijabah itu dirahasiakan ya. Yang tadi saya bilang, Nabi dalam beberapa hadis itu menjelaskan, ada ketika khatib duduk antara dua khutbah, ada ketika khatib mau naik ke mimbar untuk berkhutbah, ada ketika khatib turun dari mimbar. Ada penjelasan lain hadis Nabi yang mengatakan ba'dal asar. Jadi Nabi memberikan waktu yang sedemikian rupa supaya umatnya itu fokus di hari Jumat. Jadi di hari Jumat ya Bapak bisa gunakan ketika sholat Jumat. Ibu-ibu yang tidak sholat Jumat bisa gunakan waktu itu di rumahnya. Nah, ya. Jadi begitu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebab hitungan kita satu hari itu ya belum tentu banyakkan kebaikannya. Kadang waktu kita itu terbuang melihat TikTok. Apalagi ngelihat TikToknya Nikita Mirzani. Ya, banyakkan ngelihat TikTok daripada hal-hal yang baik ya. Kan kata Nabi itu bila tiba hari yang baru ya, itu hari yang baru akan bilang begini, ana yaumun jadid, saya ini adalah hari yang baru.
wa ala amalika syahid, dan aku menyaksikan kerjaan-kerjaanmu. Ya, pandur. Apa terusannya itu? Pandur mada tab'alu, kalau nggak salah begitu. Nanti saya lihat lagi. Itu kebetulan saya baru baca kemarin ketika malam Jumat, baca kitab namanya Al-Minahus Saniyah, ya, itu malam Jumat di Buaran di belakang P3, tapi saya lupa itu ujungnya, ya. Jadi itu kalau hari yang baru itu pasti bilang begini, ana yaumun jadid, aku ini hari yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku menyaksikan apa yang kamu lakukan di hari tersebut. Ya. Itu yang terusannya saya lupa tuh. Pandur alamat tab'an, kalau nggak salah gitu. Coba engkau perhatikan, engkau pikir-pikir terhadap kerjaan engkau. Tapi saya yang ujungnya itu saya lupa gitu ya. Padahal baru baca kemarin malam Jumat, ya. Wa alaika bil bukuri ilal jum'ati, lazimkan atasmu. Nah, ini tujuannya buat orang laki-laki, bil bukuri ilal jum'ati, untuk berpagi-pagi datang guna melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau yang masih kerja nggak bisa ini, ya. Yang masih punya aktivitas nggak bisa. Tapi kalau yang memang fokus hari Jumat itu mengosongkan waktunya mungkin bisa. Atau yang sudah pensiun bisa, gitu ya. Tapi kalau yang masih beraktivitas dimarahi sama pimpinannya itu, ya nggak bisa. Jadi ada anjuran kalau tidak ada aktivitas di hari Jumat supaya datangnya lebih awal, bil bukur, lebih awal, pagi-pagi. Ya, kalau kita standarnya sebelum qoblal zawal, sebelum matahari gelincir, artinya sebelum adzan juga kita masih nggak apa-apa dah. Ya. Nabi pernah bilang begini, saudara, marraha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa marraha fis sa'atis saniyah faka'annama qarraba baqarah, wa marraha fis sa'atis salisah faka'annama qarraba kabshan aqrana, wa marraha fis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dujajah, wa marraha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydha. Siap. Jadi kalau dari mulai terbit matahari ini sampai dengan waktu zuhur dibagi 5, ya. Berarti jam yang pertama jam berapa dah? Tinggal dihitung aja. Marraha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu yang pertama, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah dengan 1 ekor unta.
Wa marraha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di jam yang kedua di hari Jumat untuk sholat Jumat, dia seolah-olah bertaqarrub kepada Allah satu ekor sapi. Wa marraha fis sa'ati salisa faka'annama qarraba kabsan aqrana. Barang siapa yang datang di hari Jumat jam yang ketiga seolah-olah taqarrub kepada Allah satu ekor kambing kibas yang akron, yang bertanduk. Wa marraha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dujajah. Barang siapa yang datang pada waktu yang keempat ke masjid untuk sholat Jumat, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah satu ekor ayam jantan. Wa marraha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba bayda. Barang siapa yang datang di jam yang kelima ke masjid untuk sholat Jumat, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah satu ekor telur. Ya, jadi tinggal dibagi aja waktunya. Setelah matahari terbit sampai dengan zawal gelincir matahari masuk zuhur dibagi 5, tinggal kira-kira aja nih. Nah, waktu pertamanya jam berapa sampai jam berapa, waktu keduanya jam berapa sampai jam berapa. Dulu saya masih kecil, itu ada orang namanya Pak Haji Nuh, Haji Muhammad Nuh ya, di Tanah Koja situ. Dia kalau pagi-pagi udah jalan ke masjid 7:30, ya. Kadang jam 8, kadang 7:30, kalau di mana jam 7. Tapi nggak pernah kurang dari jam 8. Ya, pagi-pagi saya bilang sama bapak saya, "Bah, itu Babaji Nuh," saya manggilnya Babaji. Kalau mau orang Klender itu, kalau mau orang tua manggilnya Babaji. Siapapun kalau orang tua dipanggil Babaji. Siapapun sama ibu-ibu kalau orang tua dipanggilnya Aji dan sebagainya gitu. Ya, itu udah kelaziman kita ya. Kalau yang setara di bawah bapak kita panggil Encing Aji. Nah, itu udah biasa. Nah, saya bilang sama bapak saya, "Bah, itu Pak Babaji Nuh udah jalan pagi-pagi. Dia itu dapat onta gitu. Kalau lu dapatnya telur." Ya, begitu saudara. Jangan apa-apa ya, telur masih dapat juga ya. Yang penting sebelum zawal, sebelum terdengar kumandang azan, usahakan udah datang ya. Ada daerah tertentu itu kalau saya khutbah itu masih separoh, karena saya khutbahnya di atas mimbar, masjidnya kaca kiri kanan depan, jadi kelihatan tuh pas gitu azan, pas gitu penghujung khutbah, dia baru pada keluar tuh, ada yang keluar dari rumah itu bertiga, ada yang berempat ya. Jadi belakangan saya tanya, ternyata mereka itu pada kumpul di rumah teman-temannya dengerin khutbah sambil ngopi sambil ngerokok. Udah di penghujung baru dia pada masuk ke masjid. Ujung-ujungnya penuh juga tuh masjid gitu ya. Nah, belakangan ada pengajian di situ, saya bercandain, alhamdulillah sekarang sampai sekarang sebelum khutbah udah pada datang ya.
Jadi wa alaika bil bukuri ilal jum'ati, biasakan, lazimkan untuk berpagi-pagi datang ke masjid guna melaksanakan sholat Jumat. Walau antaruha ilaiha qabla zawali. Ini dibelain kita nih ya. Walau antaruha ilaiha qabla zawali, sekalipun engkau datang ke masjid itu, pergi ke masjid itu sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Ya jam 11 masih nggak apa-apa dah, setengah 12 juga nggak apa-apa. Yang penting diusahakan sebelum gelincir. Artinya gelincir itu masuk waktu zuhur, sebelum terdengar kumandang adzan. Jadi kita masih dibelain juga ini ya. Kalau kita punya aktivitas masih bisa ya mendapatkan sunnah-sunnah ini ya. Karena dalam riwayat itu, saudara sekalian, di pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat, oh si A datangnya urutan waktu yang sekian, si B datangnya urutan yang sekian. Nanti kalau terdengar kumandang adzan, itu catatan malaikat udah ditutup. Jadi kita hanya datang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Sunnah-sunnahnya itu, pahala sunnahnya itu sudah ditutup. Tapi barangkali ya itu kan SOP malaikat. Malaikat kan taunya SOP. Ya, kayak kemarin kasus penembakan ya pemilik rental ya terjadi di daerah Provinsi Banten ya. Itu kan mereka udah minta bantuan Polsek untuk didampingi guna menemui orang yang pinjam kendaraan tapi menggelapkan kendaraan itu. Tapi ketika petugas jaganya izin kepada Kapolsek, ya tidak dapat izin, kan terus beritanya jadi viral. Kata Kapolsek, kita melaksanakan tugas sesuai SOP, gitu ya. Kayak kasus yang di Semarang itu, polisi nembak pelajar, itu SOP. Ya ujung-ujungnya polisinya kena juga kalau sudah viral, ya. Asal udah viral kena. Sampai Kapolresnya juga kan copot juga itu. Kasus DWP ya, itu kan tadinya nggak ada yang kesentuh, setelah viral banyak kan polisi yang kena itu, termasuk direkturnya juga kan kena itu ya. PTDH. Nah, memang segala sesuatunya harus viral, kalau kagak viral kagak selesai. Itu gara-gara masyarakat viral protes kenaikan pajak 12% sama Pak Prabowo, akhirnya yang kena barang-barang mewah saja, kan beritanya bakal kena semua ya. Nah, jadi kasus begitu ya harus viral. Kasus orang tertentu yang viral kena dihukum cuman 6,5 tahun, padahal merugikan negara sekian banyak ya, akhirnya hukumannya 6,5 tahun. Kalau 6,5 tahun vonis, berarti tahun 2027 udah bebas bersyarat. Nah, jadi sampai 2027 udah bebas bersyarat, udah bisa keluar dari penjara. Setelah viral, kata Pak Prabowo, ini pantasnya itu 50 tahun. Nah, iya, jadi orang sekarang mohon maaf ya,
Ya, jadi seperti itu dah, banyak celah-celah itu yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Baik. Wabil kurbi minal mimbari, ya, lazimkan untuk duduk di dekat mimbar. Maknanya apa? Maknanya itu kalau kita datang sop awal masih kosong, isi dulu sop awal, gitu ya. Ini maknanya begitu. Nah, jadi kalau misalnya di dekat mimbar di sini udah ada petugas, ya, di sini ada tugas nanti MC, ada khatib, ada imam dan sebagainya, ataupun badal cadangan. Nah, kita jangan di situ, geseran dikit, gitu ya. Jadi ini dianjurkan untuk biasain datang ke dekat-dekat mimbar, artinya sop awal. Jadi kalau kita datang isi dulu sop awal, sop berikutnya ya. Jadi begitu. Jangan terjadi sopnya kosong, karena banyak cari di tempat-tempat tertentu. Nah, ini makanya dianjurkan begitu. Sehingga kadang-kadang ada masjid itu petugasnya kagak paham. Orang udah khutbah, khotib di atas mimbar masih teriak-teriak aja, "Pak, maju Pak, maju Pak." Isi sop yang kosong. Itu sholat Jumatnya lagho, sia-sia. Walaupun tujuannya baik untuk mengisi sop. Kadang-kadang suaranya kedengeran ke atas mimbar, galak banget lagi. Ada di masjid-masjid tertentu yang begitu. Ya, walaupun tujuannya baik, tapi sholat Jumatnya menjadi lagho, sia-sia. Ya, secara hukum sah, kewajibannya gugur, cuman jadi sia-sia gitu. Jadi udah, nanti MC yang ngasih tahu sop yang kosong agar supaya diisi. Nah, makanya kalau kita ngaji nih, ini kan ada arahan di sini supaya ketika kita datang dekat ke arah mimbar, maksudnya sop yang masih kosong, sop barisan depan supaya diisi. Kalau sop itu barisan, ya, maksudnya barisan. Coba kalau dipikir sop, ini Ustadz Saifullah ngomong sop mana ini ya? Sop janda apa sop apa itu ya? Kan ada di dekat apa namanya tuh, ada sop janda ya. Itu mah merek dagang itu ya. Biar orang tertarik dengan namanya itu ya. Ada apa namanya, sambal setan. Ya Allah, takut kita makannya sambal setan itu ya. Jadi begitu. Kalau hari Jumat kita datang supaya kita maju isi sop kosong. Jangan sampai nanti orang yang maju melangkahi pundak-pundak orang, itu kan jadi masalah lagi. Makanya bagus masjid itu ada jalan alternatif, kayak petugas yang datangnya agak belakangan, dia bisa lewat sini langsung ya, itu jadi ada alternatif. Nah,
Kalau dulu Masjid Klender itu selain ada hambal, zaman saya kecil pakai tikar, tapi itu ada hambal warna tertentu itu digunakan buat jalan. Jadi dari belakang itu yang tempat jalan itu enggak diisi, sengaja membuat jalan supaya orang tidak melangkahi pundak-pundak orang gitu ya. Makanya sopnya itu diisi. Nah, ya. Harus diingatkan. Kadang-kadang orang kalau udah enak di tempatnya nggak mau pindah gitu ya. Kayak bapak biasa pakai cincin di jari manis kiri, pindah ke jari manis kanan itu nggak enak gitu. Ada yang lain. Atau biasa pakai jam tangan di tangan kiri, pindah ke sini kayaknya ada yang kurang nyaman itu. Gitu ya. Saya dulu masih awal-awal seneng pakai cincin, saya pakai cincin 2, kiri dan kanan. Pas gitu ada acara maulid atau apa saya lupa, itu anak-anak pada berebut cium tangan sama saya. Pada kena jidatnya pletuk. Mulai saat itu saya kagak mau pakai cincin di sebelah kanan, udah di sini aja dah. Sunnahnya itu juga di jari kelingking gitu ya. Cuman kalau ini ditaruh di jari kelingking, lolosin itu, jatuh ya. Jadi yang pas aja. Begitu ya. Ini dianjurkan untuk datang ke dekat mimbar. Wal insati lil khutbati. Berikutnya juga dianjurkan, diingatkan untuk insot lil khutbati. Maknanya insot itu diam, ya. Idza sa'idal khatibu alal mimbari, kan ada ya, paan situ, kan gitu ya. Ketika khatib itu naik ke atas mimbar, ketika dia khutbah, kita sudah diperintahkan diam. Enggak boleh lagi ada obrolan ya. Ada obrolan, misalnya bapak-bapak baru kenal itu Profesor Koni Bakri. Misalnya itu siapa sih sebenarnya? Koni Bakri itu bicaranya berani banget. Kata temannya sebelah, itu mantan istrinya Pak Jaja Suparman. Ingat nggak itu? Pangdam Jaya. Jaja Suparman. Terakhir pensiunan letjen. Gitu ya. Oh pantas gitu ya. Ngomongnya berani dan juga sebagai pengamat militer. Karena sehari-hari hidup sama TNI. Udah jangan ngobrol. Ketika khatib sudah di atas mimbar, jangan ngobrol, jangan bicara. Udah diam aja. Paan situ. Wal insati lil khutbati, diam guna mendengarkan khutbah. Wahdar antastaghilla anhu bidzikrin au fikrin fadlan anil lagwi wa hadisin nafsi. Dan berhati-hatilah kamu ya ketika khatib sedang khutbah, hindari apa? Dihindari
antastaghilla anhu bidzikrin. Kamu berzikir. Kan mestinya perintahnya itu kalau hari Jumat kita dengerin khutbah. Enak enggak enak, yang namanya khutbah harus didengerin. Jangan kita zikir ketika khotibnya bicara, kita zikir. Ya. Subhanallah, subhanallah. Itu bagusan dengerin daripada zikir. Itu ya. Ya. Kenapa? Karena perintahnya isma'u wa ansitu. Dengarkan dan diam. Jadi kalau ada orang kebetulan lagi senang wirid, pada saat orang khutbah sebelah sana dibaca subhanallah, subhanallah. Itu bukannya pinter, blow on. Kan dia kata pinter tuh. Padahal perintah Nabi itu dengerin orang khutbah. Mau enak, mau enggak enak, dengerin. Itu. Ya. Kan kadang ada yang khutbahnya enak, kadang yang kagak enak, dengerin. Emang perintahnya isma'u wa ansitu. Au fikrin, ataupun pikiranmu itu kemana-mana itu ya, bukan hanya sekedar zikir ataupun berpikir. Ini kayaknya nih proyek udah hampir kelar nih. Ya, proyek gali kabel. Proyek apa lagi nih ya? Udah jangan, itu dikosongkan. Fadlan anil lagwi, apalagi dari kerjaan yang sia-sia. Sambil dengerin khutbah, tangannya main karet. Atau main karet dulu tuh ya. Gitu. Atau main apalah bahasanya gitu ya. Lagi dengerin khutbah, nggak boleh begitu. Wa hadisin nafsi. Ini hadisin nafsi itu pikirannya kemana-mana tuh ya. Hadisin nafsi, hatinya bicara aja tuh. Hatinya kadang-kadang hadisin nafsi itu hatinya bicara kemana-mana. Waduh, kalau kemarin saya enggak anu gitu ya. Itu hatinya ngomong aja tuh. Enggak, jangan, enggak boleh. Pokoknya fokus dengerin orang sholat Jumat, dengerin khutbah. Wastash'ir, situ dulu dah ya. Wastash'ir fi nafsika. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.